Sore. Semoga senantiasa sehat. Ini gara-gara perang Iran sama Israel apa sehingga sepi-sepi. Padahal acara hari ini dimaksudkan supaya kita melupakan sejenak apa yang sedang terjadi di Timur Tengah sana. Tapi rupanya kita semua, ingatan kita, kenangan kita semuanya tercurah pada apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Apakah besok kita masih bisa menikmati hidup atau tidak? Karena tiba-tiba ada yang gila pikirannya sehingga mencet tombol nuklir itu kan selesai. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, semuanya pada eling gitu kan. Benjamin Netanyahu sama Presiden Iran eling bahwa dia menanggung seluruh umat manusia seluruh dunia. Tapi mudah-mudahan acara hari ini bisa melipur hati kita yang sedang galau. Apa cuma saya yang galau, Pak? Semua galau ya. Karena ya ini menyangkut kita semuanya, anak-anak, cucu-cucu kita, atau calon-calon cucu, calon-calon anak bagi yang belum menikah. Nah, kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan menampilkan dua singa panggung. Singa itu kan melambangkan kekuatan. Ada dulu istilah singa podium, artinya orang yang pandai berpidato, yang berapi-api, itu singa podium. Bunda Uli dan Mas Yose Rizal ini menurut saya adalah singa panggung, karena kalau mereka tampil itu suaranya menggelegar. Mas Yose Rizal seperti yang sudah diutarakan oleh pembawa acara tadi, riwayatnya yang masih saya ingat sampai hari ini, pemunculan Mas Jos di panggung perpuisian itu mulai dilihat banyak orang itu ketika menampilkan puisi-puisi humor. Dulu pakaiannya sebelah hitam, sebelah putih, begitu. Terus puisinya yang dibaca itu puisinya Mas Darmanto Yatman. Bla bla, kaya rakyat orang-orang London berumil yang sampai pating kuntel madu mani mau basah boleh mau sontoloyo, dan mereka juga terus nyeloteh yes sir bla bla, no sir bla bla. Itu dulu puisi yang dibacakan oleh Mas Yose Rizal. Lumayan lah saya mengenal puisi-puisinya Mas Darmanto Yatman. Marto belum sudah lain. Semula ia diparani Marto lagi karena lahir pada hari legi, payu, kon, wakil, kon. Sedangkan saya hafal, puisinya Rendra dia di bahasa Tegal kan juga saya hafal. Tembang banyak, kan? Maksudnya yang angsa. Jadi Mas Yose Rizal Manua ini terakhir ketemu saya itu di mana, Mas? Ayange. Bukan dong, dia. Oh ya, salah satu kegemaran Mas Yose Rizal itu adalah nasis. Jadi ketika perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi ke Tanah Datar ya, tempatnya Fadilizon, itu di tengah perjalanan ada air terjun. Kami berhenti. Terus Mas Yos tiduran rebahan gitu dia sambil muter-muter diri sendiri. Saya mau lagi apa Mas? Rupanya dia lagi nasis sendiri ya. Nah, Mas Yos Rizal bukan cuma pembaca puisi seperti yang tadi dibilang oleh pembawa acara, dia adalah juga sutradara teater. Teater yang dibikinnya atau dibentuknya itu adalah teater tanah air yang sudah malam melintang di berbagai belahan dunia dan memenangi beberapa kejuaraan di sana. Sedangkan narasumber kita yang kedua adalah kami menyebutnya, saya termasuknya itu anak-anaknya beliau. Jadi kami memanggilnya Bunda Uli. Bunda Uli Sigarusadi dulu sebelum beliau menikah dengan Mas Hari. Sekarang Uli Hari Rusadi. Dulu Uli Sigarusadi, sekarang Uli Hari Rusadi. Nah, salah satu lagu yang sangat terkenal itu yang dinyanyikan oleh Niki Astria. Yang judulnya adalah, ada yang tahu? Misteri Cinta. Nah, Misteri Cinta. Gimana Kang Ocim, lagunya gimana? Pedihnya Kalau kemesraan yang dalam
adalah luka karena tikamnya. Nanti Bunda akan nyanyi itu. Nah, untuk menyingkat waktu, saya panggil Mas Yos Rizal. Silakan duduk. Bunda Uli. Bunda sekalian aja. Nanti nyanyi dan baca puisi di belakang. Setelah kita diskusi supaya bisa membuktikan oh ini dia cara membaca puisi yang benar dan ini dia cara menyanyikan lagu balada. Nah, Mas Jos Rizal nanti akan membicarakan seperti apa sih perbedaan atau persamaan antara deklamasi dan baca puisi. Kemudian bagaimana cara membaca puisi yang baik, bagaimana menyampaikannya supaya penonton atau penikmat puisi itu lebih ngerti tentang puisi. Sedangkan Bunda Uli nanti akan menyampaikan makalahnya tentang musik balada. Seperti apa musik balada itu? Apakah sama dengan musik-musik lainnya? Musik balada tentu saja lebih naratif, menceritakan, bercerita, bertutur. Itu selain Bunda Uli, musik balada ini juga dibawakan oleh Ebit Gadin, kemudian oleh Frankie and Jane, oleh Iwan Fals. Kalau di luar negeri ada Bob Dylan, ada John Baez. Nah, Bunda ini ketika masih kinyis saya panggil, masih muda, itu julukannya John Baez Indonesia waktu itu. Ada yang pernah lihat tampangnya John Baez? Belum ya? Lahiran tahun berapa? Baiklah kalau begitu, silakan kepada Mas Yos untuk memaparkan apakah gerangan deklamasi atau baca puisi itu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di tengah teman-teman pada sore yang sejuk ini. Di tahun 50-an masyarakat Indonesia mengenal istilah yang namanya deklamasi. Artinya puisi dihafal kemudian dipresentasikan berdasarkan hafalan itu. Nah, pada tahun-tahun itu seringkali yang tampil itu mengintervensi puisi, bahkan seringkali merusak puisi itu sendiri. Misalnya ada seseorang membacakan puisi Hairil Anwar yang judulnya Aku, terus dia membanting meja atau menendang kursi dan lain sebagainya, loncat dari atas meja ke bawah, macam-macam dilakukan sehingga tidak ada hubungannya dengan isi puisi itu. Nah, ketika Rendra di tahun 63-64 itu melihat hal-hal seperti itu, dia semacam protes gitu ya, bahwa itu terlalu berlebihan gitu, karena membawakan puisi itu tidak harus seperti itu, tidak harus mengintervensi puisi begitu rupa sehingga keluar dari konteks puisi yang dibacakan. Nah, kemudian ketika Rendra pulang dari sekolah di Amerika, Rendra memperkenalkan satu istilah baru yang namanya poetry reading. Jadi pertama kali Rendra pulang dari Amerika itu dia sebut pembacaan puisi atau deklamasi itu sebagai poetry reading. Jadi pembawaan puisi yang bertolak dari isi puisi itu. Jadi tidak berlebihan, kira-kira begitu. Jadi isi maksud puisi itu apa, itu yang dipresentasikan ke publik. Nah, Rendra ketika dia membawakan puisi tidak satu dua yang dia bawakan, tetapi satu buku kadang-kadang. Itu sebabnya Rendra membawa teks kalau dia membaca puisi. Dulu di dalam ketika istilahnya deklamasi, seseorang itu melepas
teks. Dia tidak membawa teks, dia tampil tanpa teks. Jadi sebetulnya istilah deklamasi, baca puisi itu hal yang sama sebetulnya, ya. Tetapi di dalam deklamasi seseorang seringkali berlebihan mempresentasikan puisinya, dan itu menjalar ke sekolah-sekolah, ya. Misalnya anak-anak SD itu kalau dia membaca puisi, tangannya direntangkan, kemudian puisinya dilagu-lagukan, ya, dengan mendayu-dayu, misalnya di sana ada bulan, jadi gitu-gitu kan, dilebih-lebihkan gitu. Nah, ini yang dikritik oleh Rendra ketika dia pulang dari Amerika, kemudian dia memperkenalkan istilah poetry reading itu. Nah, pada perkembangannya poetry reading ini menjadi baca puisi, di Indonesia kan menjadi seni baca puisi. Pada hakikatnya seni baca puisi itu adalah seni komunikasi, ya. Bagaimana kita berkomunikasi, tapi bahan komunikasinya puisi, kayak itu, ya. Ada empat langkah atau 4 hal yang harus kita kuasai supaya kita bisa membaca puisi dengan baik. Pertama, kita pertama kali harus menafsirkan puisi itu, memahami puisi yang kita baca, ya, kesejarahannya, kemudian diksinya, kemudian segala hal yang berkaitan dengan puisi itu kita harus memahaminya, kita harus menafsirkannya, kita harus menginterpretasikannya. Itu hal pertama yang dilakukan. Yang kedua, menghayati. Jadi apa yang sudah kita tafsir itu kita hayati untuk nantinya kita presentasikan, kita sampaikan. Kemudian hal ketiga, vokal. Kita harus melatih suara kita. Kejelasan ucapan dilatih, tekanan ucapan dilatih, kerasnya ucapan dilatih, dan yang paling penting dari semua itu adalah harus wajar. Jadi seorang pembaca puisi itu pertama dituntut jelas yang dia sampaikan, kemudian menggambarkan isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat, kemudian keras, tetapi juga harus dituntut wajar. Nah, kemudian yang keempat adalah penampilan. Jadi bagaimana seseorang tampil keseluruhan dirinya di dalam membacakan puisi itu. Jadi penampilan ini mulai dari dia datang ke panggung sampai dia turun lagi dari panggung, itu yang disebut dengan penampilan. Jadi 4 hal ini sebetulnya kunci dari membaca puisi. Seringkali puisi-puisi yang kita baca itu tidak sekedar menyampaikan makna yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Misalnya pada puisi-puisi Sutarji misalnya, ya. Jadi kadang-kadang unsur bunyi itu menjadi kekuatan dari puisi Sutarji. Jadi bukan menyampaikan pengertian pada puisi-puisi Sutarji. Jadi ada puisi-puisi yang untuk menyampaikan pengertian, tetapi ada puisi-puisi yang tidak sekedar untuk menyampaikan pengertian, tetapi pengertian itu sendiri. Bagaimana kita mempresentasikan puisi yang bentuknya menyampaikan pengertian itu sendiri, seperti puisi-puisi Sutarji Kalsembari yang berbeda dengan puisi Sapardi Djoko Damono, berbeda dengan puisi Gunawan Muhammad, berbeda dengan puisi Rendra, M.H. Ainun Najib, dan banyak penyair-penyair yang lain. Jadi pada dasarnya seperti itu. Mungkin saya akan coba membawakan 1-2 puisi, ya, untuk nanti akan dilanjutkan sama Mbak Uli. Puisi pertama yang akan saya bawakan berjudul Manusia Kepingin Kalau Bisa. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang dan punya rumah toko,
Manusia kepingin televisi, kulkas, dan Honda bebek. Setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha dan punya supermarket, manusia kepingin laserdisc, baby bands, dan kebun anggrek. Setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat dan punya kondominium, manusia kepingin kapal pesiar, hotel terapung, dan lapangan golf. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang, setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha, setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat, manusia kepingin tak mati-mati kalau bisa. Tak mati-mati kalau bisa. Itu pertama. Ya Mas Budi tadi bilang saya dulu mulai banyak penonton kalau baca puisi itu membacakan puisi-puisi humor. Ya saya juga menulis beberapa puisi yang mempunyai kandungan humor seperti puisi barusan. Puisi berikutnya, bulan sepotong meronda kota Jakarta. Hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun belakangan ini, masyarakat sibuk kasak kusuk, mass media AC, kipas-kipas. Bulan sepotong meronda kota Jakarta sambil melagu malu-malu. Ya, 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 ya kredit, ya macet, ya, 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 ya kejepit, ya kegencet. Mereka bergunjing di rumah-rumah, di hotel-hotel tentang moler, sawer, dower, teler, ngeper, dan beser. Tentang sogok, mogok, pasok, momok, rampok, dan gorok. Kisah sekamar, melar, sepasang. Hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun belakangan ini, masyarakat sibuk kasak kusuk, mass media AC, kipas-kipas. Bulan sepotong meronda kota Jakarta sambil melagu ragu-ragu. Iya, 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 narko, ya tekno, ya, 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 ya narkotik, ya no. Mereka bergunjing di kampus-kampus, di kantor-kantor tentang cekal, mental, jegal, kapal, rudal, dan tumbal. Tentang doping, shopping, jogging, kancing, backing, dan jaring. Kisah sekota, melar sebenua. Baik, puisi yang berikutnya berjudul Sengseng tentas sersek brebek. Maka para tukang sulap mengeluarkan kertas warna-warni dari mulut luarnya, kebanyakan maunya popcorn, pizza, Kentucky, hamburger di rumah-rumah makan Eropa, Amerika.
dan membuat jamur dari air lina pada kertas panjang yang menjulur bagai lidah sungai menuju jalan layang bebas hambatan. Kemudian melilit bangunan-bangunan mewah di sekitar Pondok Indah, Cinere, Bumi Serpong Damai, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Pulau Mas, Sunterjaya, Kelapa Gading, Permai, dan Tugu Monas. Sisanya menyelinap ke mesin-mesin komputer, mengutak-atik bursa saham dan kredit macet. Tapi di hutan-hutan Kalimantan, gergaji raksasa, bulldozer raksasa senantiasa menggeram, menumbangkan pohon-pohon yang juga raksasa dengan suara bergedebam, membangunkan satwa-satwa langka yang terus-menerus tergusur tak bisa protes, kecuali melengkingkan jeritan pilu ke udara hampa. Sengseng tentes sersep berada. Maka para tukang sulap mengeluarkan sebuah bola warna pelangi dari celana kolornya. Tiba-tiba berjuta-juta bola berjatuhan dari langit kelabu. Sebagian main petak umpet di guguan anggrek, terkekeh-kekeh di kebun cengkeh. Sisanya menari-nari di lapangan tenis, bercingkrak-cingkrak di lapangan basket, jumpalitan di meja pingpong, tokalip di meja biliar, berlari-lari kecil di lapangan hijau, berkelit menghindar ketika ditendang pemain PSSI dan Galatama. Kemudian berbondong-bondong menggelinding menuju lapangan golf yang Gemaripah Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Kertoraharjo. Tempat di mana transaksi jual beli bukan judi loh, sering terjadi. Tapi di gubuk-gubuk petani masih terdengar anak-anak mengaji dan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengseng tentes sersep berada. Siap-siap. Para tukang sulap akan menyulap daerah-daerah kumuh menjadi shopping center, pusat-pusat kebugaran, dan kondominium. Tapi Kus Plus dengan lagu kolam susunya bersenandung di Puri Agung. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita Maaf, pitanya kusut. Sengseng tentes sersep berada. Sudah Mas? Ya cukup. Oke cukup. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk presentasinya yang luar biasa. Selanjutnya kepada Bunda Uli kami persilakan. Jadi nanti teknisnya Bunda Uli, habis ini kita tanya jawab. Nah di akhir tanya jawab itu nanti Bunda Uli akan membuktikan bagaimana musik balada itu dengan menampilkan lagu-lagunya yang akan dibantu oleh Mas Riki dan Mas siapa lagi ini? Mas Rudi. Mas Oji nggak ikut, Mas Oji? Nggak ikut tampil, oke. Silakan Bunda Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita semangat semua? Lemes itu kalau jawabnya begitu keburu ditembak musuh tuh. Udah tanya sekali lagi ya, semangat nggak? Semangat. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Baik, jadi barangkali sebetulnya yang pertama sekali Bunda ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya dari panitia yang khususnya lewat Mas Jody ini untuk Bunda bisa hadir di sini. Juga Bunda sampaikan salam hormat Bunda buat seluruh pecinta puisi, tokoh-tokoh yang tidak dapat Bunda sebutkan satu persatu, sastrawan ataupun para pecinta lagu-lagu balada dan khususnya Yose ya. Bunda, mohon maaf ini jadi kata-kata Bunda nggak apa-apa ya. Jadi saya begini, saya waktu berangkat kata Mas Jody dulu masih sangat muda gitu. Saya dulu memang menyukai alam terbuka. Jadi perjalanan ini terlalu panjang dan sangat jauh sekali.
Jadi kalau bertanya umur sekarang nanti aja dulu gitu. Ya kan? Karena ini semua karya yang nanti akan saya tampilkan, di antaranya ada karya 50 tahun yang lalu. Jadi, tapi jangan tanya dulu umur gitu ya. Jadi baik, jadi saat ini saya ingin menyampaikan bahwa dunia di tengah keterguncangan emosi, rasa, dan apa yang sedang terjadi saat ini, betul kata Mas Joni, semua ini sekarang lagi berkonsentrasi kepada peperangan yang terjadi di luar gitu ya. Sebetulnya ada peperangan lagi gitu yang sangat dahsyat yang saat ini sedang terjadi, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Karena kita saat ini kadang-kadang sudah tidak tahu berdiri di mana gitu. Nah, itu adalah peperangan yang sesungguhnya harus kita lawan. Baik, jadi saya ingin menyampaikan tentang langsung aja kepada musik balada yang ingin saya sampaikan nanti. Yang mungkin akan terbanyak nanti disampaikan pada lagu-lagunya itu ya Mas Jody. Karena balada itu adalah sebuah kisah bertutur yang sebenarnya terjadi. Itu menurut versi saya. Jadi saya akan mengambil hanya untuk perjalanan saya misalnya di musik balada. Karena di samping itu saya juga ada perjalanan di alam terbuka untuk program lingkungan hidup ya, untuk ya program bencana alam juga ada untuk mengatasi, juga ada program terakhir malah saya menjadi ketua panahan tradisional untuk melestarikan budaya. Namun kali ini saya akan konsentrasikan saja kepada apa itu musik balada. Nah itu semua lirik-lirik lagu yang saya buat di lagu-lagu saya itu semuanya adalah kisah nyata yang nanti mungkin saya tidak tahu apa bisa nggak ditampilkan di layar karena memang tidak sempat lagi melihat apa yang akan ditampilkan, tapi itu adalah kisah nyata yang sedang terjadi dan semua perjalanan kisah nyata di lapangan itu saya tuangkan di dalam puisi ya, di dalam catatan. Kadang-kadang saya menulis itu di atas punggung suami saya waktu itu atau punggung kawan-kawan untuk mencatat tentang perjalanan saya. Dan puisi-puisi itu kadang-kadang ditulis di kertas-kertas yang rusak, tapi itu sangat berharga. Ketika sampai di rumah, langsung saya buatkan melodinya. Jadi saya menggali balada ini sebetulnya seluruh dunia itu punya gitu, ya seluruh dunia punya. Akhirnya saya mencoba mendalami. Kok saat itu zaman musik rock ya, musik-musik pop itu mempunyai panggung yang luar biasa. Saat itu kok saya di musik balada itu agak sulit memperoleh panggung gitu ya. Ada panggung tapi panggung-panggung kecil aja gitu. Nah, saya punya cita-cita bahwa musik balada juga punya panggung spektakuler selaras dengan musik-musik lain yang seperti musik jazz ya. Saya ingin musik balada seperti itu. Nah, betul kata Mas Jody, saya dulu suka juga musik-musik John Baez, Nana Mouskouri, ya, Bob Dylan, musik-musik country lah. Karena saya ingin sekali musik balada itu mempunyai tempat. Kelihatannya ini kalau saya nggak sekolah gitu, maka tidak akan ada jenjang ilmu yang ya akan kita dapat sampaikan. Akhirnya dengan nekatnya setengah mati itu, belakangan malah setelah menikah saya kuliah untuk khusus tentang balada ini, sehingga skripsi saya yang pertama berjudul Musik Penyembuh Penyakit dan tesis saya yang kedua adalah balada sebagai kekayaan folklore Indonesia. Nah itu akhirnya mulai saat itu saya bentuk sebuah wadah para pecinta pemusik lagu-lagu balada, yaitu namanya Rumah Balada Indonesia bersama rekan-rekan saya ya dari seluruh Indonesia. Nah itu Rumah Balada Indonesia itu sekarang ada cabang di seluruh Indonesia. Nah versi saya di dalam menampilkan balada, menurut hemat saya balada itu ada 3 jenis. Nah ini versi saya ya, karena pasti semua orang punya versi mas ya, karena puisi juga termasuk di dalam itu. Jadi kalau yang saya ingin sampaikan bahwa balada sebagai kisah bertutur yang sebenarnya terjadi, yang pertama ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya kasrah-kusruk keluar masuk desa hutan bersama suami saya itu seorang pecinta alam, pecinta lingkungan, sering masuk ke pedalaman-pedalaman dan mendata musik-musik yang mereka bilang bukan musik. Jadi saya sering sekali melihat mereka itu menyembuhkan penyakit.
ya, menyembuhkan penyakit dengan ritmis. Misalnya dengan tambur, dengan trompet, dengan suling, dan berbagai cara lagi mereka menyembuhkan penyakit. Tapi dengan menyanyi, dinyanyikan, dilantunkan. Dan saya kan mengatakan itu nyanyian. Menurut mereka bukan. Itu adalah pengobatan. Di dalam Kalimantan itu sebutnya babalian. Jadi dukun yang menyembuhkan penyakit orang-orang situ, penyakit cacar, penyakit difteri, penyakit demam, menggunakan musik dan menggunakan alat. Nah ini sangat menarik perhatian saya gitu, karena saya pikir itu musik, tapi kok dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Kalau di kota kan dokter yang menyembuhkan penyakit, di sana enggak. Jadi orang sakit, sebagai contoh saya pernah mengalami di desa Balasatenitean, Toraja Barat. Nah saya duduk di depan seorang babalian. Dia bilang ini adalah musik penyembuh penyakit cacar. Ya, dia menggunakan tandilo, namanya tandilo, semacam alat gitar tapi kecil, senarnya 1 atau 2. Itu dia mainkan terus dari pagi sampai malam, dia mainkan, tidak boleh berhenti. Saya duduk di depannya, di depan ada semacam tempolong, ada isi sirih, ada isi segala macam. Yang itu nanti setelah lagu itu selesai, sirih itu saya harus makan dan telur dipecahkan di sekitar. Dan saat itu menurut orang-orang di sana itu, orang yang sakit cacar itu langsung hilang cacarnya. Yang saat itu diobatin, disepir. Jadi bukan hilang sama sekali tapi kempes. Itu saya saksikan sendiri karena saya mengikuti. Jadi sejak saat itu ketertarikan saya untuk mendata musik-musik penyembuh penyakit dari pedalaman Indonesia sangat tinggi. Akhirnya jadilah saya petualang, di samping juga mendata kerusakan lingkungan untuk data-data lingkungan hidup. Nah, salah satu lagi adalah musik penyakit dari daerah Kubu misalnya. Dia menggunakan alat musik terbang, dia pukul-pukul itu di pedalaman sekali. Jadi yang sakit itu di depannya itu dimainkan alat semacam terbang itu. Jadi dia demam tinggi, sembuh. Jadi banyak sekali yang menurut saya sangat menarik dari kekuatan tradisi budaya di Indonesia, yang menurut saya itu adalah lagu, karena mereka selalu melantunkannya dengan nyanyian. Yang sekali lagi mereka bukan sampaikan itu bukan nyanyi, dia bilang itu pengobatan. Sebagai satu contoh, kalau di Baduy misalnya, itu musik menggunakan angklung. Ya, jadi dia menyembuhkan penyakit pohon. Yang kita pohon dan angklung itu dibunyikan angklung buhunnya. Itu dilakukan secara ritual. Nah, jadi kekuatan dari masyarakat adat kita itu yang membuat Bunda atau membuat saya sampai jadi sekarang ini nggak pernah bergeming dari balada seperti itu. Akhirnya timbullah satu kesimpulan, saya membuat 3 jenis opini saya tentang balada. Ya, yang pertama adalah balada rakyat. Nah, balada rakyat ini sebuah kesenian, atau yang saya bilang kesenian tapi mereka bilang itu pengobatan. Jadi ini dilakukan oleh masyarakat pedalaman, ya, masyarakat adat. Dan bahwa balada rakyat ini dari zaman dulu, dari zaman Ayang Prabu Siliwangi mungkin, mereka juga sudah menampilkan penyampaian-penyampaian melalui puisi yang dilantunkan dengan iringan alat musik. Jadi puisi-puisi dilantunkan dengan iringan alat musik, yaitu alat musik saat itu semacam kendang, alat pukul dan sebagainya, atau alat tiup. Itu dari zaman dulu sudah ada, itu disampaikan. Kalau kita melihat sekarang itu pertunjukan, zaman dulu dikatakan itu pengobatan, ritual. Nah, jadi itu adalah balada rakyat, sebuah kesenian atau karya yang dimainkan oleh masyarakat adat tanpa adanya ketentuan harus selaras dengan kaidah sekolah musik misalnya. Kan kalau sekolah musik itu membuat lagu itu tanda biramanya juga harus konsisten. Kalau ini enggak, bebas menyanyikan, ya, bertutur dan semaunya dia aja, kapan dia mau naik, kapan dia mau turun. Itu adalah balada rakyat. Jadi asalnya dari musik masyarakat adat, ya, di Indonesia banyak sekali. Itu saya banyak sekali saya membuat lagu-lagu seperti itu. Saya nggak tahu nanti bisa tampilkan berapa lagu, ya, untuk contoh aja. Nah, yang kedua adalah balada etnis. Balada etnis itu kita dapat memainkan musik balada ini dengan menggunakan alat-alat musik daerah, ya, alat etnis atau alat musik daerah.
tapi dimainkan oleh orang-orang saat ini yang mengapresiasi musik-musik daerah, tapi menyampaikan puisi-puisi juga. Yang memainkan adalah anak-anak sekarang gitu ya, yang zaman sekarang. Tapi menggunakan alat-alat daerah itu kita sebutkan balada etnis. Jadi kata-katanya, liriknya dibuat sedemikian rupa dengan kaidah-kaidah ya tentu AB gitu kan, ada seperti itu. Nah, tapi menggunakan alat musik tradisional. Setidak-tidaknya diapresiasikan, misal alat musik gitar ini suaranya bisa jadi pentatonis, bisa jadi diatonis ya, mengikuti lagu-lagu daerah, bisa seperti itu. Itu adalah balada etnis. Nah, saya juga ada di situ ya, karena senang sekali mengkreasikan alat musik daerah untuk ditampilkan mengiringi puisi-puisi. Nah, yang ketiga adalah balada pop liris. Nah, balada pop liris ini termasuk, saya juga bikin rekaman dulu itu. Jadi saya ada di dua jenis balada ini. Ada Ebit GAD, Iwan Fals, Gomblo, Frankie and Jane, ya, Leo Christie, siapa lagi? Termasuk Mas Jody, tapi Mas Jody lebih ke bertutur dia ya. Nah, kita ini yang main seperti itu adalah balada pop liris, itu versi saya. Jadi ada 3 jenis balada ini. Yang mohon maaf saya sudah sampaikan makalahnya Mas Jody ya. Mudah-mudahan sih bisa di-share apabila diperlukan. Karena itu adalah bahan tesis Bunda, bahan tesis saya ya. Yang alhamdulillah saat itu, mohon maaf saya dapat cum laude pada saat itu karena tidak ada keterangan tentang balada saat itu. Jadi judulnya ada balada sebagai kekayaan folklore Indonesia. Itu banyak sekali. Tapi kalau diceritakan sekarang, nanti mungkin di lagu-lagu masing-masing yang ingin saya tampilkan itu ada termasuk makalah saya. Mungkin untuk sementara saya sampaikan seperti itu, sampai nanti saya sampaikan sambungan makalah ini pada lagu-lagunya Mas. Jadi untuk contoh ya, nggak apa-apa ya. Mungkin demikian, mungkin nanti ada tanya jawab, silahkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk presentasi Bunda ini. Sebelum Bunda menampilkan musiknya, kita sementara tanya jawab dulu. Jadi bisa disimpulkan kalau deklamasi itu ya baca puisi itu hanya peristilahan saja, ya. Peristilahan zaman-zaman tahun berapa? 60, 70 kali ya. Dari 50, 60, 70, 80 sudah ada modernisasi itu. Itu terjemahan dari poetry reading, baca puisi yang kemudian di sini diistilahkan sebagai deklamasi. Nah, Rendra itu mencoba meluruskan baca puisi yang benar itu adalah tidak berlebihan. Mendeklamasikannya itu tidak berlebihan. Seperti yang, tapi saya kira sampai hari ini masih ada itu di zaman kanak-kanak di pelosok-pelosok itu cara membaca puisinya yang mendayu-dayu gitu ya, yang dilagu-lagukan. Sementara kalau kita simpulkan dari pembicaraan Bunda Uli bahwa musik balada itu ada 3 menurut beliau. Yang pertama adalah balada rakyat, balada etnis, dan balada pop liris. Balada rakyat itu saya kira itu adalah mantra. Bagaimana para dukun, para balian itu menyembuhkan orang-orang sakit itu dengan mantra. Ciri-ciri mantra itu adalah repetitif, diulang-ulang gitu kan. Kalau di dalam Islam la ilaha illallah. Jadi ritmis. Itu menyembuhkan di sebuah daerah itu pasti ada ya. Mantra yang untuk menyembuhkan, mantra bahkan untuk tenung barangkali ya. Itu menggunakan mantra-mantra. Sementara musik etnik itu adalah mungkin yang dimaksud Bunda itu adalah menggunakan alat-alat tradisi kali ya, mulai dari alat pukul, alat tiup, kemudian seperti tadi Bunda Willy bilang bahwa musik pop liris itu dinyanyikan oleh kawan-kawan musisi atau kawan-kawan penyanyi hingga hari ini. Silakan kepada kawan-kawan yang mau bertanya atau menanggapi apa yang diutarakan oleh Mas Yose maupun Bunda Uli, dipersilakan. Oke. Ya, ada 2. Oh, ada 3 ya, 1. Mas, tolong Mas, anunya mic-nya.
Namanya Ibu, asalnya dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayati Sisi, saya dari grup pembaca Raden Saleh. Saya mau menanyakan ke Mbak Uli. Mbak Uli, kalau menurut pendapat Mbak Uli, dengan kita musikalisasi puisi dan lagu balada, itu perbedaan dan persamaannya apa? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentunya terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, jadi jawaban itu pasti tergantung bagaimana seseorang mempunyai opini, karena ini ada perbedaan, ada beberapa. Oleh karena itu kita mencari titik temu ya. Jadi kalau menurut saya musikalisasi puisi itu yang secara umum adalah puisi yang diberikan melodi. Pada saat dia puisi dinyanyikan lalu diiringkan oleh musik. Kalau ada musiknya, kalaupun nggak ada musiknya, puisi itu dilantunkan dengan nada-nada diatonis atau pentatonis, terserah ya. Itu musikalisasi puisi. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya, mendengarkan lagu baru dia bisa mengisi dengan spontanitas pada saat itu ya. Dan sekarang ini banyak sekali kan festival musikalisasi puisi. Festival itu penitik beratannya masing-masing penyelenggara tuh masih berbeda Mbak. Jadi masih belum sama, gitu. Belum ada satu kesamaan gitu ya Mas ya. Belum ada satu kesamaan. Jadi kalau mau dikatakan itu, kita memang harus ada sebuah seminar yang apa sih sebetulnya musikalisasi puisi itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya secara gamblang, melihat juga pengalaman saya dengan masyarakat adat yang mereka membacakan itu, katanya bukan puisi, bukan apa, tapi yang kita lihat itu seperti berpuisi, mantra yang diulang-ulang. Jadi sekali lagi bahwa puisi itu seseorang membuat kata-kata puisi dengan kaidah-kaidah yang benar, ada yang pragmatis ya, ada yang sistemnya ABAB itu kan. Jadi itu dibuat secara teknis bahwa ini loh kaidah pembuatan puisi seperti ini. Dibacakan dan ada yang mengiringi. Nah itu dia lebih dititikberatkan kepada pembuatan puisi, diiringi secara oleh musik ya. Ada yang diiringi oleh musik, ada yang diiringi oleh suara-suara angin, suara apa seperti itu. Sedangkan sebaliknya tadi saya katakan ada juga yang mereka membacakan langsung musikalisasi puisi, nggak pakai dibuat. Jadi mendengarkan sebuah lagu, sebuah keadaan alam, dia langsung mengutarakan secara spontan. Kalau menurut saya seperti itu Mbak. Demikian. Terima kasih. Puas Ibu. Tapi gini, saya pelaku juga nih. Pelaku nyanyian puisi. Saya memberi istilahnya nyanyian puisi, bukan musikalisasi puisi. Karena saya memang hanya menyanyikan puisi. Menyanyikan puisi bahwa musik, kehadiran musik itu sebagai penguat. Seperti yang dibawakan oleh Tersajakanlah itu, saya kira mereka menyanyikan puisi. Tapi juga ada musikalisasi puisinya. Karena di interlude atau di apa tadi, dia sangat cukup canggih. Gitarnya cukup canggih sehingga dia menginterpretasikan puisinya itu dalam musiknya. Jadi istilahnya gini, musikalisasi puisi itu adalah puisi yang diinterpretasikan melalui musik. Bahkan kalaupun tidak ada lagunya itu nggak apa-apa. Itu musikalisasi puisi. Tapi kalau nyanyian puisi yang dinyanyikan itu sesederhana itu. Sedangkan balada tadi udah diucapkan bahwa balada itu adalah nyanyian yang naratif, yang bercerita, bertutur. Saya kira itu Ibu. Oke. Ya, ini Bu, kalau di dalam lomba-lomba ya tadi juga Mbak Uli bilang bahwa belum ada kesepakatan secara menyeluruh begitu ya. Jadi masih parsial, kelompok-kelompok. Kalau panitianya ini dia punya peraturan seperti ini, panitia begitu punya peraturan seperti itu. Tetapi pada hakikatnya yang lazim dilakukan, apakah itu di FRS 2N atau di Badan Bahasa atau di mana-mana, lomba itu adalah seni menyanyikan puisi pada hakikatnya itu. Jadi bagaimana puisi itu dinyanyikan, tidak boleh diucapkan, kira-kira gitu. Itu persyaratan. Nah, persyaratan di tempat lain bisa juga bisa lain gitu. Tetapi yang lazim
di lomba di Jakarta atau di mana itu adalah seni menyanyikan puisi dan tidak boleh diulang. Kalau kita lihat lagu-lagu itu bisa diulang, refrain segala macam. Nah, kalau di dalam lomba musikalisasi puisi tidak boleh diulang supaya keutuhan dari puisi itu bisa dirasakan, kira-kira begitu. Sedikit tambahan untuk melengkapi apa yang Ini disampaikan. loh Mas Yos, waktu saya remaja itu kan puisi itu lebih ke deklamasi. Iya. Tapi sekarang ternyata orang lebih gandrung musikalisasi puisi. Nah tren itu saya mau tanya bagaimana dengan pembatasan itu dengan nyanyian balada. Soalnya mendengar pemaparan Mbak Uli kan itu sama-sama dari rasa kita, tulisan-tulisan bagaimana penciptaan puisi itu dari rasa si penulis, begitu juga dengan nyanyian balada, begitu kan? Ya, saya paham. Di tahun 50-an itu seringkali Habib Yasin ya yang ini gedungnya kita pakai ini, itu dia sering membacakan puisi dengan iringan piano dari Muchtar Embut misalnya. Jadi bagaimana membacakan puisi dengan iringan piano dulu seperti itu. Jadi puisi makanya ada lagu dari Van Bers, lagu itu dinyanyikan kemudian diucapkan. Itu lagu hanya cinta yang cinta pertama itu awal dari cinta udah dinyanyikan diucapkan lagi. Nah dulu lazim seperti itu, tapi pada perkembangannya puisi itu dinyanyikan gitu untuk kesepakatan di dalam sebuah lomba sebetulnya. Tapi di dalam pertunjukan umum bisa saja diucapkan diiringi musik seperti yang disampaikan Mbak Uli tadi ya, bisa macam-macam bagaimana puisi itu unsur musikalnya di apa yang ditangkap ya. Boleh ditambah dikit ya Mbak, saya tambah dikit ya. Jadi kalau di dalam beberapa kaidah nih, jadi musikalisasi puisi itu kalau diiringin oleh musiknya tidak boleh mengganggu, mengintervensi si puisi. Itu ada yang seperti itu ya. Tapi ada versi kedua yang dia dibaurkan menjadi pembuatan lagu versi puisi, gitu kan? Ada, nanti saya juga kasih contoh. Jadi ada dua jenis. Jadi kalau di dalam satu perlombaan ada musik nggak boleh mendominasi si puisi. Jadi dia hanya mengisi bagian-bagian kosong daripada pembacaan puisi. Karena yang diutamakan di pembacaan puisi adalah karakter, dinamika dan segala macam dari si pembaca puisi itu ya. Tapi yang satu lagi pembuatan lagu tapi dengan lirik puisi. Ya seperti itu, saya kira. Makasih. Ya. Bagusnya ini memang diseminarkan, tapi duit untuk seminar udah gak ada sekarang. Jadi diseminarkan di sini saja. Jadi cukup dulu ya, Bu. Penanya kedua siapa tadi? Oh ya, Mas Guntoro. Nama saya Guntoro. Saya mau nanya sama Mbak Uli. Mbak Uli, waktu Mbak Uli muncul itu kan, Mbak Uli banyak dengan ceritanya dia mendaki gunung gitu alam ya. Tapi saat itu muncul penyanyi dari Bandung yang namanya Rita Rubetlen dengan lagu-lagunya yang Rita Rubetlen dengan kakaknya itu yang dia bikin lagu-lagu tentang alam. Pertanyaan saya gini, Mbak, saya pengen tahu Mbak, kenapa Mbak muncul setelah itu lagunya tentang misteri cinta malah. Nah, yang saya tanya proses kreatifnya kayak apa Mbak? Mbak di gunung, sering ke gunung, ke hutan mana kok muncul misteri cinta gitu. Saya pengen tahu aja proses kreatifnya gimana Mbak bisa menulis puisi itu dan kayak apa lahir puisi macam itu dengan lagu yang macam itu yang untuk aku luar biasa saat itu. Itu aja Mbak. Makasih Mas siapa? Guntoro Solo. Mas Guntoro, ini pertanyaan lucu nih. Bagus tapi. Jadi sebetulnya lagu Misteri Cinta itu karena waktu itu Niki Astria tuh mau nyanyi kan, kakaknya minta lagu sama saya. Ya, saya buatkan lagu memang dari puisi-puisi saya. Jadi kalau Misteri Cinta itu adalah puisi saya berjudul Apologia Laut 27. Itu judulnya, Apologia Laut 27. Jadi saya punya kumpulan puisi laut ratusan. Nah itu yang nomor 27. Saya ambilkan di situ, saya nyanyikan. Nah sebetulnya Misteri Cinta ini cerita tentang kisah cinta para nabi terhadap Tuhan. Jadi mungkin kalau dicermati itu adalah kisah religius sebetulnya.
ya, tapi oleh produser diplesetkan judulnya bukan lagi Apologia Laut 27 tapi judulnya Misteri Cinta karena supaya komersil katanya. Itu seperti itu. Tapi sebetulnya sebelumnya Mas, saya punya banyak puisi-puisi alam gitu, ya. Tapi yang mau direkam oleh produser kan yang dianggapnya agak komersil ya. Sedangkan saya dianggap tidak komersil gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebelum Misteri Cinta sudah banyak sekali. Karena saya menuliskan puisi itu berbuku-buku. Saya punya puisi hutan, punya puisi laut. Kalau laut itu cerita tentang falsafah laut semua. Saya punya puisi-puisi tentang berbuku-buku lah. Ya, jadi dari puisi saya itulah saya membuatkan lagu. Tapi umumnya puisi saya itu adalah dari kisah perjalanan saya. Jarang sekali satu dua ada yang sifatnya pragmatis yang saya berhayal-hayal, jarang sekali. Ya, umumnya ini kisah nyata saya. Mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan filmnya. Ini loh, lagu yang saya tampilkan itu adalah kisah nyata dari perjalanan saya. Mungkin demikian Mas ya. Jadi Misteri Cinta adalah judulnya Apologia Laut 27, menceritakan tentang kisah para nabi kepada Tuhan ya, tentang cinta. Gitu, saya kira demikian. Terima kasih. Iya, makasih Bunda. Kirain kisah cintanya Bunda, bukan ya? Kirain kisah cintanya Bunda. Tak Bunda ya tergantung interpretasi. Ya, penanya ketiga tadi siapa? Ya, Oh iya, silakan. Jadi, terima kasih Bunda Uli udah memaparkan perbedaan beberapa tipe balada. Nah, pertanyaan aku ini Bunda, karena tadi sempat disebutkan balada itu berasal dari tuturan yang bersifat tradisional, diiringi dengan alat musik tradisional juga. Nah, tadi juga Bunda menyebutkan makalahnya pun di balada itu ada ketersambungan dengan folklore. Sebenarnya balad dan folk ini saudara kandung atau bagaimana Bunda? Itu menurut kacamata Bunda mungkin izin. Kemudian untuk Om Jose, untuk ekspresi pada saat deklamasi, teman-teman itu banyak yang memang tadi kayak membanting kursi, meja, anak sini. Nah, apakah dramatisasi puisi? Nah itu kan lagi hits juga tuh Om Jose. Apakah itu termasuk salah satu tipe atau apa ya bilangnya jenis dari deklamasi juga? Gitu aja. Terima kasih. Silakan Bunda dulu. Oh, baik. Tadi pertanyaannya. Ya, yang tersambung dengan folk Bunda. Oh, Balad sama folk. balad. Saudara kandung atau bagaimana? Baik. Ya kalau kebetulan tesisnya saya itu untuk S2 saya itu balada sebagai kekayaan folklore Indonesia. Nah, kenapa yang saya angkat balada sebagai kekayaan folklore? Folklore itu adalah kisah kehidupan masyarakat yang budaya semua yang diadopsi ya. Folklore itu bermacam-macam kebiasaan dari suku atau dari masyarakat adat kita tentang adat istiadat budaya tradisional semua yang bersifat kearifan lokal kita angkat itu sebetulnya folklore gaya hidup kita ya. Nah, kenapa saya sebut balada seperti itu? Karena balada di masyarakat adat seperti yang tadi saya katakan, mereka membawakan nyanyiin dia sambil nari. Kalau misalnya menyanyikan sebuah lagu yang angin sedang mengarah ke sana, masyarakat Dayak itu nariknya seperti ini, tangannya ke kiri, angin nanti ke kanan seperti itu. Jadi balada itu dia nyanyikan dengan tarian itu masyarakat adat ya. Ini kekayaan menurut saya ini jadi satu kesatuan. Kok ada tariannya ya gitu. Kok ada lagunya? Ternyata itu satu kebiasaan turun temurun yang menjadikan adat istiadat yang itu yang disebut dengan kekayaan folklore. Nah, balada yang saya maksud adalah tadi balada rakyat yang di dalam itu ya. Tetapi kita tuh jadi ada balada etnis, balada pop liris, itu perkembangannya. Tapi yang tesis saya adalah balada itu sebagai kekayaan folklore, maksudnya dari masyarakat adat, kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Saya kira demikian. Cukup Mbak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Yang satu lagi izin Om jadi yang buat Om Jose, dramatisasi. Oh iya, silakan Zul. Ya, ya ada di samping musikalisasi puisi ada istilah dramatisasi puisi. Jadi bagaimana puisi-puisi yang dramatik itu dieksplor unsur dramanya gitu. Jadi mungkin diadegankan macam-macam ya. Bisa tapi biasanya dramatisasi puisi ini juga tidak boleh berlebihan ya, karena yang penting adalah bagaimana menyampaikan isi maksud dari puisi itu. Nah, seringkali yang terjadi dramatisasi puisi itu mengintervensi puisinya sehingga puisinya tenggelam oleh laku dramatiknya. Itu yang tidak boleh sebetulnya. Jadi bagaimana
misalnya ada puisi Rendra yang judulnya Khotbah, itu juga sering didramatisasikan ya. Ada seorang pendeta, kemudian ada jamaah yang protes segala macam itu. Nah, bagaimana memvisualisasikan itu tanpa harus mengintervensi puisinya? Ya, suasana dramatiknya bisa terasa oleh penonton karena di sana yang di dalam teks puisi itu ada berbagai orang yang berbicara. Ada pendeta, ada masyarakat, ada ini, ada itu. Nah, itu diwakilkan ke orang per orang untuk mewakili suara orang banyak itu. Ya, ada beberapa puisi yang bentuknya itu dramatis gitu. Unsur dramanya yang ditekankan. Ya, tetapi kita harus menjaga dia harus tetap menjadi puisi, jangan sampai berlebihan seperti itu. Ya. Puas? Ada lagi nggak? Oh ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dengan Mbak Uli ini masalah memori saya. Sudah lama sekali mendengar bahwa dalam sebuah artikel polisi Garusadi itu kalau datang ke Baduy katanya disambut dengan hujan. Apa betul? Nah, itu satu pertanyaan. Kedua lagi pertanyaannya, saya pengen tahu kira-kira dalam proses kreatif Mbak Uli bersinggungan dengan masyarakat Baduy, lagu apa aja? Terima kasih. Baik, Baduy ini ya. Baik, jadi memang ini ada satu kisah nyata yang sebetulnya agak sulit diterima oleh akal ya, tapi terjadi. Jadi Mbak Uli itu kebetulan punya hutan pendidikan di depan kawasan Baduy. Kalau dibilang punya itu bukan beli karena kelebihan uang. Bunda nyicil beli tanah itu seluas kurang lebih 20 hektar, nyicil 500.000 sampai lunas. Nyicil karena ingin punya tempat untuk dihutankan. Nah, tempat itu adanya di depannya Baduy. Kurang lebih jalan kaki dari hutannya Bunda ke tempat Baduy 10 menit jalan kaki. Nah, tempat itu Bunda beli dalam bentuk alam-alam. Ya, ingin kita hijaukan, uji cobalah. Kita pecinta lingkungan masa nggak punya karya gitu ya. Kalau penyanyi kan bikin lagu ada karyanya. Pecinta lingkungan karyanya apa gitu. Nah, saya ingin coba refleksikan itu. Nah, belilah lahan kritis untuk dihijaukan. Sekarang hutan itu kita beri nama hutan rumah kita. Yang kita beli itu tadinya alam-alam, sekarang udah besar sekali hutannya. Itu ada di depan masyarakat Baduy. Nah, dulu Mas, setiap saya ke sana, zamannya ke tempat Baduy itu, pada puluhan tahun yang lalu, pertama kali Bunda Mbak Uli itu menyentuh Baduy, hujan. Padahal saat itu adalah lagi musim halodo orang bilang. Halodo itu kemarau panjang yang nggak hujan-hujan. Begitu Bunda masuk ke Baduy dalam, masih baju hitam-hitam itu, hujan keras sekeras-kerasnya. Lalu Pak Puun waktu itu dia buka pintunya, hanya kelihatan mukanya saja. Dia teriak sama cukang itu, Pak Ukang, tariknya, kata Sina Abus Jerman rumah cai gitu. Dia bilang bahasa Sunda. Itu suruh ajak ke dalam karena tidak pernah ada yang boleh naik ke rumah Puun. Tapi Bunda diminta suruh naik, katanya wanita itu perempuan itu yang bawa air. Nah, Bunda dipanggil masuk ke dalam. Pak Puun itu bicara dengan Bunda, Pak Puun itu selalu menunduk, tidak pernah lihat muka Bunda, ya kan, hanya menunduk. Sejak saat itu, setiap Bunda ke Baduy pasti hujan, believe it or not, gitu. Ya betul kan? Itu percaya apa enggak? Kalau mau tepuk tangan gitu loh. Jangan ragu-ragu, karena ini nggak masuk akal saya, so. Ya kan? Jadi gini, terus satu kali ada seorang reporter dari NHK ya, Jepang ya. Mereka dengar mungkin dari mulut ke mulut, ini ada putri hujan kata dari Baduy, ada ratu hujan, itu digelontorkan nggak tahu siapa gitu yang akhirnya dia mau membuat film tentang meliput Bunda sebagai putri hujan atau ratu hujan, benar nggak? Mereka ingin tahu. Lalu mereka caranya adalah meliput saya di hutan pendidikan tadi. Ya, padahal tujuannya adalah ingin masuk ke Baduy karena setiap membuat program di hutan pendidikan itu pasti kita izin ke Puunnya.
kepala desa Anekasya saat itu adalah masih yang belum meninggal, Jaro Pulung ya. Nah, udah gitu datang masih orang Jepang itu bawa kamera. Wah, jadi selama di hutan itu betul programnya namanya adalah pendidikan lingkungan hidup. Itu berserta anggota Garuda Nusantaranya Bunda dari seluruh Indonesia kan dididiknya di situ. Bunda punya cabang seluruh Indonesia untuk Garuda Nusantara para pecinta lingkungan. Di tempatnya di hutan pendidikan itu 20 hektar itu lahan kritis harus dihijaukan oleh mereka. Dan sampai sekarang sudah jadi hutan itu oleh para pemuda ini. Mau tepuk tangan enggak? Oh gitu sih. Nah, akhirnya karena rutin dihijaukan ya. Jadi kita ini seorang Baduy malah juga datang ke tempat kita ya, untuk itu. Nah, si orang Jepang itu ingin tahu betul nggak, dengan alasan ingin melihat hutan pendidikannya Bunda. Jadi yang dia liput adalah hutan pendidikan. Udah dia liput. Pas pulangnya kita permisi ya sama ini sama puunnya kita bilang, tapi sama orang Jepang tuh di NHK ada 3 orang, tutup yang kameranya nggak boleh bahkan. Jadi sama dia kameranya ditutup pakai sarung ya, jadi ke bawah gitu. Udah naik. Itu selalu sampai sekarang, boleh tanya siapa aja deh. Begitu memasuki pintu gerbang Baduy pasti hujan. Kalau Bunda sih menganggapnya itu anugerah karena saya senang tanam pohon gitu ya. Jadi dikasih air berat buat kasih subur. Udah sampai di pintu gerbang, udah naik itu rupanya kawan kameramen dari Baduy itu dari Jepang itu entah nakal entah apa dia buka sarungnya. Betul nggak? Saksinya adalah Mas Don Hasman, seorang fotografer yang sangat expertnya sampai sekarang masih ini. Jadi si kameranya dikeatasin gitu, dia ingin melihat bener nggak nih sampai di perbatasan hujan turun gitu. Jadi kameranya dikeatasin, sampai ditutupin sarung, tapi dikeatasin hanya ingin membuktikan air turun nggak. Begitu sampai itu betul Mas, air itu bukan titik-titik lah, tapi beras. Jadi itu yang namanya kameranya penuh dengan air. Dan saya bilang bukan salah saya ya saya bilang. Jadi karena suami saya selalu bilang masuk perbatasan Baduy itu jas hujan pasti ada di atas semua. Pasti itu udah tradisi. Dan saya bicara seperti ini banyak saksi kok. Jadi tapi jujur sampai sekarang saya nggak ngerti Mas, nggak ngerti. Saya cuma mengatakan bahwa ini mungkin adalah karena kita senang tanam pohon kok ya, jadi kita tanam pohon dikasih air oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja Mas ya. Selanjutnya saya nggak tahu apa. Oh tentang lagu-lagu karya. Saya punya janji sama masyarakat adat Baduy waktu itu ya. Nggak tahu sekarang kalau udah terlalu banyak yang expose. Saya punya janji bahwa saya walaupun punya penulisan tentang Baduy berbuku-buku, saya punya foto-foto, diizinkan memfoto karena saat itu saya ingin menyerahkan dokumen suaka adat Baduy kepada Presiden Soeharto saat itu langsung ke tangannya untuk mensuakakan kawasannya, karena kawasannya kan nggak dilindungin, dia kan nggak ada suratnya apa semua. Nah saat itu saya membuat penandatanganan dengan seluruh puun, dengan seluruh jaroknya, ada semua fotonya, dan saat itu udah dibilang mereka kan nggak boleh difoto, tapi saya minta izin karena saya ingin menghadap ke presiden untuk penyelamatan ini, izinkan saya membuat dokumentasi hanya untuk keperluan suaka adat Baduy. Jadi foto-fotonya semua ada semua di tempat Bunda, dan Bunda membuat tentang buku tentang suaka tentang adat istiadat Baduy, pikukuh Baduy, tata cara, semuanya saya bikin, ada semua ya. Nah itu semuanya saya lakukan, saya simpan dengan janji saya tidak akan expose keluar. Sampai sekarang ada di lemari. Tapi tiba-tiba kok sekarang banyak banget yang orang yang expose ya. Iya, orang lain. Saya bilang ternyata orang Baduynya sendiri mungkin udah membuka diri ya. Nah, jadi saya tidak pernah membuat lagu khusus tentang orang Baduy karena janji saya. Ya, tapi ada sih membuat puisi perjalanan yang nanti mungkin di lagu saya ada. Ya, mungkin demikian. Tapi bukan karya untuk itu. Mungkin Mas Jody punya waktu lebih banyak untuk bikin itu. Kalau saya karena pernah punya janji itu, zaman itu mereka masih nggak bolehin apa-apa gitu Mas Jody. Saat itu nggak bisa. Jadi kami Garuda Nusantara itu betul-betul diizinkan karena kita membuat program suaka adat Baduy. Ya, itu ada fotonya, semuanya ada di kita. Demikian Mas. Cukup? Terima kasih. Ya, terima kasih
Bunda Lin, terima kasih Mas Yos. Saya kira kita cukupkan ya diskusi hari ini karena masih ada beberapa pengisi acara. Nah, kalau Bunda kita tampilkan sekarang, nanti pada pulang, sekali itu pada pulang. Jadi Bunda buat gong aja ya. Setuju? Oke. Kalau begitu saya serahkan kembali ke pembawa acara, Mas Sofen. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam